Masuk breakout. Belum. Tes. Aman. Mana ya? Tes. Iya. Mbak Devi batiknya banyak ya. Selamat pagi semuanya. Cek. Pagi, Teteh. Selamat pagi, Bu. Terdengar suara kami ya. Aman. Aman, Teh. Monitor kepada Ibu. Cek. Cek. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Eh, kita lihat ya jamnya sekarang jam 7.53 sambil menunggu jam pembelajaran jam 8. Dan kita mulai dari sekarang saja. Sudah disediakan juga breakout room sesuai dengan kelompok dalam WAG masing-masing ya, seperti itu. Dan sudah hadir juga untuk para pengajar kita. Dan tak lupa juga saya ingatkan kepada para pengajar untuk merecord ya. Jangan lupa merecord ya. Karena nanti saya tidak akan membantu merecord ya. Seperti itu. Baiklah, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Erni. Di sini saya akan menjadi host sementara. Host sementara untuk gelombang 4 ini. Setelah saya buka nanti silakan langsung masuk ke breakout room masing-masing ya. Oke, seperti itu. Nanti di sana silakan untuk mulai melaksanakan apa namanya kegiatannya, agendanya, ya. Sambil Aduh, menunggu kok nggak stabil ya? kita mulai acara begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, kita mulai dengan kita awali dengan doa bersama sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah,
teman-teman, walaupun di sini masih jam 7.55, silakan untuk bisa dapat masuk ke breakout room-nya masing-masing dan pembelajaran tetap akan dimulai pukul 8. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan ikuti agenda hari. Terima kasih ya. Silakan. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Erni. Makasih, Teh Erni. Teman-teman, kita mulainya jam 8 pas ya. Ini kan kita masih ada 2 orang lagi. Berapa orang lagi nih? 2 orang lagi ya? Tunggu. Ya, 2 orang lagi. Boleh teman-teman dibantu mungkin yang belum join. Masih 2 orang lagi ya? Iya Bu, NDH 1 dan 3. NDH 3. 3. Bulan Majid ya? Sakit kah? Tapi ada. Ada Bu, kan kita di kantor ya, jadi terkendala jaringan. Karena Oh, semuanya Zoom di hari ini gitu. oh oke. Siap-siap dimaklum. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita mulai aja ya sambil menunggu ya. Oke teman-teman. Ini kan harus ada laporan dulu ya.
Boleh lo dipersilahkan yang memberikan laporan. Baik, Siapa? izin Ibu. Oke, siap. Saya duduk siap, gerak, lapor. Peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 4, Angkatan 9, Kelompok 1 yang diselenggarakan oleh Pusdar SKT ASN Naslan, jumlah 15 orang, hadir lengkap. Laporan selesai. Baik, terima kasih. Laporan diterima. Silakan dilanjutkan, laksanakan. Laksanakan. Oke, teman-teman, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, Pagi. bela Yes. negara luar biasa. Bela negara luar biasa. Diulang lah ya. Diulang lah ya. Boleh di-unmute aja. Kita buat suasana kayak benar-benar di ruangan ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Yes. Bela negara Luar luar biasa. Biasa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Jadi tepuk tangannya boleh tepuk tangan langsung atau di emot icon dipersilakan ya. Oh iya teman-teman, untuk suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas Ibu. Siap jelas Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Bentar ya, saya share dulu. Teman-teman udah sarapan belum? Udah ya, udah pada sarapan. Sudah Ibu. Oke, teman-teman jangan ragu ya untuk mengunmute-kan ini ya, mau di-unmute selamanya boleh loh ini. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya. Oke, baik. Nah, ketika saya tanya apa kabar, teman-teman bilangnya sehat, bahagia, semangat ya. Oke. Baik, kita mulai. Apa kabar? Sehat, bahagia, semangat. Oke, sekali lagi, mau sekali lagi. Apa kabar? Sehat, bahagia, semangat. Mantap, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, saya pantun dulu lah ya. Mohon dibantuannya untuk cakepnya ya. Oke, di-unmute semuanya dulu, di-unmute ya. Oke, iya. Pagi hari minum kopi. Sambil belajar. Sambil belajar di atas meja. Cakep. Bersiap diri hadapi CPNS ini dengan usaha pasti bisa. Oke. Makasih teman-teman. Iya. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Kelas ini itu agenda 2 ya, nilai-nilai dasar PNS ya, berakhlak. Nanti kita ada di 2JP ya. Jadi kan kita sudah berdoa. Kita doakan juga negara kita ini ya, agar diberikan kedamaian, maju, sejahtera ya. Kita juga diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian kelancaran. Dan teman-teman semua di sini lulus 100% ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Widya Aprodita Kusumo. Sebetulnya saya asesor sumber daya manusia aparatur, tapi di sini juga saya sebagai fasilitator di agenda kedua ya. Di sini saya akan menemani teman-teman semua sampai jam 9.30 ya sama 2JP. Dan untuk proses saya ini di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional di Lembaga Administrasi ini ada yang pagi-pagi juga di situ ya. Dan saya posisinya di Lanjatinangor, jadi teman-teman yang mungkin dulu kuliahnya di sekitar sini atau bahkan yang tinggal di sini pasti tahu lah. Ini tepat di depannya Kiara Payung. Jadi Unpad naik lagi ke atas ya. Dan ini nomor handphone saya, boleh teman-teman save, boleh teman-teman di screenshot. Barangkali nanti mau menanyakan terkait apapun itu. Ya, ini email saya dan ini Instagram saya. Jadi boleh teman-teman di sini kan BPOM semua ya, BPOM semua ya. Kami dari Komisi Yudisial, Ibu. Oh, maaf. Oh, kaya ya. Oke, siap-siap. Mohon maaf ya. Oke. Baik, jadi teman-teman dari kaya ini boleh nih untuk nge-save nomor handphone, email, dan bahkan Instagram saya ya. Boleh di-invite ya, boleh di-add. Oke, siap.
Nah, sebelum kita mulai, kita foto dulu lah ya, biar semangat. Jadi, teman-teman dipersilakan untuk menggunakan efeknya, video efek. Oke. Ya, seperti ini. Boleh silahkan dipergunakan. Kita foto dulu ya. Kita tunjukkan semangat-semangat kalian nih. Ya, cakep ya, udah pakai kacamata boleh, silahkan. Selanjutnya, iya. Ada yang mau kesulitan kah? Kalau yang susah, nggak apa-apa. Nanti menggunakan tangan kah, mau sambil apa, boleh dipersilahkan. Iya. Mbak Dian, Mbak Bulan Majid, oke, Mas Muhammad Azhar, Mbak Devi, Mbak Sabrina, Mas Nur, Amin, apakah nggak bisa? Tidak muncul Bu di Zoom saya. Oh, nggak muncul, ya udah nggak apa-apa. Yang bisa-bisa aja boleh menggunakan filternya ya. Ini Mas Rafli Fadila. Iya, Mas Rafli aman? Oke, Iya, Bu. boleh. Iya, Ya. baru datang mungkin ya beliau ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Kita foto bersama dulu ya. Enggak, Bu, tadi kelempar. Oh Tadi gitu. kelempar, Bu. Oke, siap, siap, aman, Mas. Iya. Boleh kita foto bersama dulu lah ya. Nanti teman-teman boleh mau screenshot sambil di screenshot dipersilahkan ya. Berikan senyuman terbaik teman-temannya. Kita bangun suasana pagi ini penuh semangat. Oke, boleh sambil mau yang sambil screenshot dulu boleh ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Mas Rafli dipersilahkan untuk standby dulu sebentar ya. Nah, kelihatan kan pakai topinya gantengnya. Oke, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Iya. Terima kasih teman-teman. Boleh di-off-kan kembali untuk efeknya. Oh iya, nanti teman-teman kalau misalnya mau sambil minum, dipersilahkan ya. Khawatir kan haus ya. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman mau ke toilet juga dipersilahkan. Oh iya, teman-teman boleh memanggil saya Mbak, Teteh, Kakak dipersilahkan loh. Karena kita mungkin nggak jauh beda lah ya. Anggap aja kita usianya nggak jauh beda ya. Baik. Oke, saya pengen tahu nih ya teman-teman, bagaimana perasaan dan harapan teman-teman nih pada sesi pembelajaran kali ini. Jadi dipersilahkan boleh teman-teman men-scan untuk barcode-nya, pergunakan handphonenya, kameranya boleh di-scan. Ya, silahkan untuk di-scan terlebih dahulu. Iya, apakah sudah? Sudah ya semuanya ya untuk nge-scan ya. Oke. Sebentar ya. Nah, boleh teman-teman untuk ketikan apa sih harapan teman-teman di pembelajaran kali ini. Nah, seperti ini contohnya. Boleh apakah pengen harapannya itu ingin nyaman, apakah tenang, apakah seperti apa? Silahkan dituliskan ya. Oke, tenang, seru-seruan, no pressure, happy. Apa nih? Kemudahan, kelancaran, amin, santai. Always happy, nice. Mempertajam wawasan, oke.
insightful, serius tapi santai, betul sekali. Semoga materinya seru. Oke, siap. Menyerap dengan baik. Amin. Sudah lah ya, sudah semua kali ya. Oh, belum. Ceria. Nah, oke. No pressure. Ini khawatir banget nggak sih? Ini biasa penuh tekanan. Jangan ya. Kita buat senyaman mungkin. Tadi benar, santai tapi serius ya. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-temannya. Di sini kita sama-sama sharing. Di sini nggak ada benar atau salah. Pokoknya teman-teman tantang diri teman-temannya untuk bisa terus berkembang. Oke, kan tadi saya sudah memperkenalan ya. Nah, saya minta nih sekarang teman-teman untuk nge-scan kembali. Saya ingin tahu nih teman-teman dari mana, maka tak kenal maka tak apa nih ya. Jadi boleh teman-teman nge-scan kembali, set nanti diisi. Kalau misalnya ada kesulitan untuk nge-scan barcode-nya, info ya teman-teman ya. Oke, sudah semua lah ya. Sudah semua nge-scan barcode-nya. Coba mana? Oke, aman. Kita stop share dulu. Oke, sudah ya. Kita stop share. Nah, nanti teman-teman kan muncul nih di sini ya. Udah masuk ke layar-layar ini, nanti teman-teman klik yang tanda positif ini, plus ini ya. Nanti plus, nanti teman-teman di sini masukkan foto teman-teman, foto terbaik teman-teman ya, yang paling ganteng dan yang paling cantik ya teman-teman ya. Nanti dituliskan namanya, jabatannya, dan asal daerahnya ya. Kemudian kata-kata hari ini, boleh serius, boleh gokil, boleh menjadi motivator atau penyemangat ya. Dipersilahkan.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang sedang memilih foto terbaiknya, kita mulai ya perkenalan ini ya. Boleh yang pertama, Mbak Devi Novitasari. Silahkan untuk dibacakan namanya, asalnya, jabatannya, kata-kata hari ini ya. Silahkan Mbak Devi. Pagi-pagi Kak Widya. Ya. Perkenalkan, saya Devi Novitasari. Jabatan saya perencanaan ahli pertama pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Asalnya Wonogiri, Jawa Tengah. Kata-kata hari ini dan akan menjadi kata-kata saya hari-hari selanjutnya. Hidup itu bukan gimana nanti aja deh, tapi kita harus menceritakan nantinya kita bakal bagaimana ya. Kayak gitu. Wih, Thank you, siap. Kak. Cakep. Makasih, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Devi. Kata-katanya luar biasa ya. Bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Bener banget. Ini Mbak Devi apa nih? Zodiaknya nih, kira-kira nih. Gemini teh. Oh, Gemini. Wow, Gemini. Oke. Mbak Devi ini fotonya di mana? Bagus sekali fotonya. Itu di Pantai Pacitan teh. Di mana? Di Pacitan. Oh, ini bagus banget ya pemandangannya. Iya, bagus-bagus teh pantainya di sana teh. Kapan-kapan main teh. Oke, siap. Saya ke sana ya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Oke. Selanjutnya boleh Mas Muhammad Nur Amin. Silahkan Mas. Pagi Kawit ya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Amin, jabatan Penata Kelola Pemerintahan, asal dari Kalimantan Timur. Kata-kata hari ini mungkin juga dipakai untuk seterusnya ya di kehidupan saya. If I fail to plan, I plan to fail. Artinya, jika saya gagal untuk berencana, saya berarti merencanakan untuk gagal. Seperti itu. Wih, mantap banget, luar biasa. Tepuk tangan Hmm. kembali untuk Mas Nur Amin ini luar biasa ya. Ini kayak pujangga nih kayaknya nih. Bagus dimakai kata-katanya ya. Mas itu di mana sih di KY yang di Jakarta? Iya, iya Oh, Kak. oke, Iya, siap. di depan gedung. Oke. Oh, ini kan dari mana-mana nih ya. Berarti kalian itu emang emang awalnya tuh di Jakarta penempatannya apa karena optimal? Karena optimalisasi Penempatannya semua anggaran di teh. Oh, optimal. Jakarta. Oh, oke, nggak apa-apa. Harusnya di IKN karena itu jadi di Jakarta semuanya. Lebih baik ikannya apa lebih baik Jakarta nih? Sama aja. Oh, gila. Keren banget. Serius ini bener-bener yang bersedia ditempatkan di mana saja. Ini saya suka. Bersedia di tempat di mana saja. Bener Kak. Bener ya. Oke, terima kasih Iya. ya, Mas. Oke, baik. Kemudian nih, Mbak Ella. Silahkan, Mbak. Mas Peggy Mbak Widya, Ya. perkenalkan, saya Ella Dita Fianti, jabatannya Auditor Ahli Pertama asal dari Banjarnegara. Kata-kata hari ini tak harus sempurna, cukup berarti. Keren, Terima keren, kasih. keren. Makasih ya, Mbak Ella. Hari ini tak harus sempurna, cukup, tapi cukup berarti, bener. Menurut kalau sempurna itu capek ke kitanya ya, boleh sih. Tapi kadang kalau misalnya terlalu ngoyo lah ya, istilahnya itu capek ke kitanya. Oke, terima kasih ya Mbak Ella ya. Kemudian nih, Mas Muhammad Azhar Febriansyah. Silahkan. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Kurniasyah, jabatan sebagai penata kelola layanan kesehatan, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kata-kata hari ini, setiap waktu, setiap perjalanan, semoga diberkahkan, serta dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Kita aminkan ya teman-teman ya. Itu doa ya. Kata-kata hari ini tuh doa, penuh doa bermakna sekali. Mas Asar ini di mana ya? Lagi di mana ini? Itu waktu dulu di rumah sakit. Rumah sakit di Sukabumi. Ya, Ah, oke, siap-siap. Oke, siap. Makasih ya. Baik, selanjutnya Mas Haris Dawana. Mas Haris, silahkan. Ya, Mbak. Ya, Ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Haris Dawana, jabatan Peranata Hubungan Masyarakat asal dari Pekanbaru. Kata-kata always happy. oke, amin. Juga sama nih doa nih, always happy, betul ya. Biar semangat ya.
Oke, terima kasih Mas Haris. Ini foto lagi ngapain, Mas? Lope-lope, Mas. Tujuan untuk siapa nih? Nggak, lagi acara ulang tahun senior, Oh, Mbak. oke. Siap-siap. Makasih Saya ya. crop aja fotonya. Oh Oh iya, iya, benar-benar benar. Makasih ya. sama. Baik, selanjutnya asik nih gayanya. Ngeri kali ya, luar biasa. Model banget nih. Mas Reza, dipersilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, pagi. Ya, kenalkan nama saya Reza Ananda Pratama, bisa dipanggil Reza. Jabatannya penata kelola pemerintahan, asalnya dari Bekasi. Untuk kata-katanya belum ketemu kata-katanya. Hashtag non-calonman. Ya udah nggak apa-apa ya kata-kata hari ini. Nggak perlu kata-kata lah ya. Mungkin saking banyaknya kata-kata aja nggak ketemu kata-katanya ya Mas Reza ya. Iya, pria Oke. tidak berkata-kata, Oh, tapi bertindak. Asik. ada plus humor. Lucu ya Mas Reza ya, luar biasa ya. Oke, siap. Makasih ya. Mas, ini fotonya lagi apa nih? Lagi jadi model kah atau brand ambassador? Lagi promosi jam itu, Bu. Oh iya, Enggak, bener. bohong, bohong, bohong. Itu lagi Siapa lagi tahu di waktu endorse. waktu wisuda. Oh iya, cakep. Mas Reza ini angkatan 2000, angkatan 2000 ya? Kalian 2000 ya? Iya, betul, Bu. Oke, siap. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kemudian Mbak Diana Maharani yang pokoknya lucu banget nih. Dipersilahkan. Eh, Sebelumnya, Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Mbak, aman. Oke, perkenalkan nama saya Dian Maharani, jabatan penata kelola pemerintahan di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Asal saya dari Kendal, Jawa Tengah. Untuk kata-kata hari ini yang terlintas itu ada bahagia, nyaman, dan tenang. Masya Allah. Semoga selalu penuh kebahagiaan, kenyamanan, dan tenang ya. Iya. Mbak Diana kenapa milih foto ini? Karena saya nggak nyaman lihat foto saya sendiri sih, Kak. Tapi itu Oke, foto siap. saya sendiri kok, Kak, walaupun pakai filter. Oh iya, siap-siap. Nggak apa-apa. Aman, yang penting nyaman dulu ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Dian ya. Baik, selanjutnya Mas Rafli, silahkan. Baik, suara saya terdengar kan, Kak? Terdengar. Oke, baik. Oke, perkenalkan nama saya Rafli Fadila, bisa dipanggil Fadil. Jabatan sebagai analis hukum ahli pertama, asal dari Jombang, Jawa Timur. Kata-kata hari ini ya, kalau lapar makan, kalau capek istirahat, kalau ngantuk ya tidur gitu, Pak. Iya, benernya nggak ngoyo ya. Iya, Makasih Mbak, nggak. loh. Iya. Oke, siap. Mas Rafli ini kelahiran 2000 juga. Ya Allah, masih muda-muda ya. Oke, siap. Makasih ya, Mas Rafli ya. Selanjutnya, silakan Mas Maulana. Halo, kedengeran nggak sore? Kedengaran aman-aman. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan, jabatan analis SDM aparatur, asal dari Majalengka, Jawa Barat. Kata-kata hari ini, jangan takut bermimpi, karena tidur itu menenangkan. Oke, makasih Mas Maulana. Ini kayaknya tim-tim rebahan nih kayaknya nih. Oke, bener. Jangan takut bermimpi karena tidur itu menenangkan, bener ya. Selain tidur, apa Mas yang bikin tenang, Mas? Apa coba? Kayaknya ngopi. Mana ada kopinya di situ? Coba tunjukkan. Oh, nggak ada lagi. Oh, nggak ada. Oh, ya udah lah ya, nanti lah ya. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Baik, selanjutnya Mas Ishar. Izharul Haq. Ya, selamat pagi Teteh. Pagi. Selamat pagi teman-teman juga. Perkenalkan nama aku Izar. Aku asal daerahnya dari Bandung. Dari penata kelola pemerintahan di bagian TU Kepegawaian di Biro Umum Komisi Yudisial. Kata-kata hari ini pengen cepat-cepat tanggal 1. Makasih Teh. Terima kasih. Salah satu gajian ya, itu langsung mood kita langsung drastis menaik ya. Jam 23 tuh udah kita standby lah ya di handphone ya. Oke, kok kalian udah belum 100% ya? Belum dan nggak jam 23 Teh, jam 9 kalau di sini. Oh, curhat. Oke, siap. Ya, sebentar lagi ya. Enggak, sebentar lagi sih, masih lama ya. Nggak apa-apa ya. Sabar aja. Oke, terima kasih ya Mas Isa ya. Baik, selanjutnya Mbak Aji Nadia Ramadhani. Silahkan. Pagi Teh. Pagi.
Ya, perkenalkan semuanya teman-teman, Teteh, nama saya Jinadia Rahmadani, jabatannya Penata Kelola Pemerintahan, asalnya dari Kalimantan Timur. Kata-kata hari ini, manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Benar. Curhat ya. Yang satu nunggu tanggal 1, yang satu lagi menentukan saldo juga menentukannya. Emang kita pikirnya udah materialistis lah ya. Nggak apa-apa, Betul, emang Teh. hidup seperti itu. Oke, makasih ya Mbak ya. Ini saya panggilnya Mbak Nadia atau Mbak apa nih? Nadia boleh? Mbak Nadia. Oke, siap. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya Mbak Bulan. Mbak Bulan, Halo silahkan. semuanya. Apakah suara saya dengar? Halo? Ya, ya. Oh ya. Iya, silahkan. Perkenalkan nama saya Bulan Indro. Saya jabatan anak rumah di pertama, saya dari Jawa Tengah. Kata-kata ini take it simple. Oke, terima kasih Mbak Bulan, Mbak Luna nih ya. Terima kasih, take it simple bener ya. Sesuatunya kita buat simple lah ya, nggak usah diribetnya sama kayak birokrasi itu kalau bisa dipersimpel lah ya, nggak usah bikin ribet gitu ya. Terima kasih ya Mbak. Nah, ini ada pengantin kita nih, Mbak Sabrina Hana Mutiara Negara, luar biasa. Silahkan Mbak. Iya, Kak. Perkenalkan nama saya Sabrina Hana Mutiara Negara, jabatan penata kelola pemerintahan di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, asal dari Temanggung, Jawa Tengah. Untuk kata-kata hari ini, busy like crazy. Easy like crazy ya, luar biasa. Nah, pekerja keras, saya suka nih seperti ini. Namanya aja udah ada bangsa negara, akhirnya menjadi abdi negara ya. Iya, Alhamdulillah. 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 Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya Mbak Faiza nih. Silakan Mbak Ya, Faiza. selamat pagi Kak Widya dan teman-teman. Sebenarnya perkenalkan nama saya Faiza Syifa Asila, biasa dipanggil Faiza. Di sini sebagai Pranata Humas ahli pertama, asal dari Semarang. Kata-kata hari ini, Big sound. Mohon bersabar, masih banyak cobaan yang belum dicobain. Bener, luar biasa ya. Sabar aja lah ya, karena banyak cobaan yang belum dicobain nih bener ya. Apalagi masih muda ya. Mbak ini kelahiran, berapa nih? Kelahiran 2001, apalagi masih panjang perjalanannya. Tapi cobainnya yang positif-positif ya. Khawatir banget tiba-tiba malah ke negatif ya. Tapi kan nggak mungkin lah ya. Oke, makasih ya Mbak Faiza ya. Oke, dan terakhir, cakep banget nih fotonya. Mbak Lysia, silahkan. Selamat pagi, Pagi. Mbak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Alicia Christine, asal Medan, jabatan analis hukum ahli pertama. Kata-kata hari ini, utamakan sarapan daripada harapan. Aduh, Mbak pernah dikasih harapan kosong ya Mbak? Bener lah ya, kita sarapan aja lah. Kalau harapan yang nggak jelas mah udahlah, gone aja ya Mbak ya. Kita kan butuh kepastian ya, lagi cewek ya. Cakep ya. Oke, saya minta tepuk tangannya dulu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya, luar biasa banget teman-teman nih dengan kata-katanya ya. Oke, semoga teman-teman nih selama nanti sampai jam setengah 10 itu full senyum, semangat. Kalau misalnya teman-teman mengantuk pun silahkan komen aja, di chat aja atau ngomong langsung. Nanti kita senam ya. Pokoknya kita di sini nggak boleh ngantuk. Tiba-tiba kan khawatir banget tiba-tiba saya ngomong teman-teman tidur gitu kan ya karena terbuai, entah terbuai, entah pusing. Oke, baik kita lanjut lagi. Nah, belum apa-apa kita sudah ada tugas ya. Kita mau mereview kembali. Jadi ini bersifat wajib. Oke teman-teman nanti ikuti arahan saya. Waktunya maksimal di nggak 1 menit sih lebih kayaknya ya. Tapi jangan lupa tersenyumlah seperti Om Dede tersenyum ini ya. Oke, jangan lupa ngerjainnya sambil full senyum. Teman-teman ini ada hadiahnya. Oh, Mas Haris ngikutin loh. Teman-teman ini ada hadiahnya. Jadi teman-teman harus sat-set ya. Jarinya sih yang sat-set. Tunggu sebentar nih saya nyalakan dulu modenya.
Oke, saya share dulu. Set. Nah, teman-teman, silahkan lagi gunakan handphonenya. Saya mau mereview pembelajaran teman-teman kemarin di MOC ya. Oke, 5 orang lagi. Tiga orang lagi. Silahkan. Ada yang kesulitan kah? Baik, 2 orang lagi. Izin teh Kenapa? minta linknya dong. Oh, oke, Tadi siap. pinnya nggak bisa masuk di Siap, pin. siap. Saya share ya. Silahkan. Oke, baik. Sudah 15 ya. Kita mulai ya. Satu. Senyum, senyum dulu dong. Senyum dulu. Tegang aman. Iya, kita mulai. 1, 2, 3.
Oke, baik, sudah lah ya. Hah? Siapakah? Ieng. Mas Reza. Iya, wih, mantap, cakep. Boleh untuk Mas Reza dan Mas Ashar, nomor handphonenya boleh di kolom chat ya. Baik, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa di kolom chat dulu nomor handphonenya ya. Saya akan berikan untuk ngopi-ngopi lah ya. Oke, silahkan saya tunggu dulu. Saya khawatir saya lupa nanti ke end. Baik. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ini mulai, saya mau memberikan terkait dengan 5 pesan Pak Presiden ya, dari zaman dulu tuh Pak Jokowi ya, terkait dengan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Pasti kan teman-teman pasti sudah ya sebelumnya membaca-baca di MOC ya. Nah, ini adalah pidato Presiden ketika tahun 2021, itu bulan Juli ya. Yang pertama itu ASN itu harus memiliki orientasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini bekerjalah itu lihatkan dengan ibadah ya teman-teman ya. Total lah. Total dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin nggak selamanya kita terjun langsung ke masyarakat ya memberikan pelayanannya. Tapi kita juga bisa memberikan pelayanan ke sesama teman-teman kita. Ya, teman-teman, salah satunya nih, hal yang masalah sepele misalnya nih, ketika kita memberikan pelayanan prima itu senyum, sapa, salam, ya, sopan santun juga, ya teman-teman ya. Jadi ketika misalnya pagi-pagi nih, kita jangan ragu untuk mengucapkan selamat pagi dengan senyuman terbaiknya ya teman-teman ya, karena itu cara kita memberikan energi positif dan itu juga cara
kita menangkap energi positif juga. Jadi kita memaksa, asal kita nggak semangat nih ya teman-temannya, tapi ketika kita memberikan senyuman, selamat pagi. Nah itu kan secara otomatis kita mengangkat mood kita gitu ya. Pelayanan prima itu kita bekerja tulus dari hati. Orientasinya kita udah memberikan pelayanan terbaik aja ya teman-teman ya. Jangan kita harapkan imbalan atau apapun itu. Ya, saya yakin lah teman-teman pasti akan memberikan pelayanan prima ya. Salah satunya juga teman-teman kan datang ke Zoom on time gitu ya. Ataupun kalau misalnya masalah terkait dengan apa jaringan itu kan di luar kuasa kita, itu nggak masalah sih. Nah, itu kan salah satu bentuk teman-teman itu bersuatu profesional ya. Kalau misalnya mau nanya kalau misalnya di KY ini pasti kan ada apa namanya name tag ya, ID card atau PIN ya. Nah itu harus teman selalu gunakannya karena secara nggak langsung itu kayak topeng kita nih, asal kita malas kita menggunakan apa namanya ID card atau menggunakan PIN. Nah otomatis kita langsung ready to go gitu ya. Nah kemudian nih bahwa yang kedua ASN itu harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi. Nah, ini juga salah satu tantangan ya teman-teman ya, bahwa kita harus menantang diri kita untuk bisa terus mengembangkan kompetensi. Ketika instansi atau lembaga kita tidak bisa memberikan itu, teman-teman nggak ada salahnya loh untuk mencari sendiri loh. Jadi misalnya sekarang udah banyak ya seminar gratis lewat Zoom ya, nggak perlu datang. Nah itu teman-teman pergunakan gitu ya. Asalkan tugas fungsi utama teman-teman itu terlaksana. Jangan sampai itu keteteran tugasnya, tugas pekerjaannya, ataupun malah jadi dilimpahin ke orang. Jangan ya. Kita harus bisa mana prioritas, bedakan dan mana yang bisa dikesampingkan ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tidak takut dengan perubahan. Teman-teman terus semangat untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya nih, terkait dengan ini deh, ASN zaman sekarang lah ya, kita kan masih tutup terkait teknologi. Nggak perlu teknologi lah. Itu sih teman-teman udah ahlinya ahli lah ya, apalagi Gen Z yang terbaru itu udah pasti ahlinya ahli lah terkait dengan teknologi. Tapi misal salah satu nih, teman-teman ada yang malu mungkin ya berbicara di depan forum. Nah, tantang teman-teman diri kalian itu untuk bisa mengemukakan ide-ide, gagasan, apapun itu. Asalkan, aduh saya agak ini deh, kayaknya internetnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya ada tiba-tiba hilang gitu ya. Jadi teman-teman tantang diri teman-teman kalian untuk terus mengembangkan ide-idenya, inovasi-inovasinya gitu ya. Apalagi nanti kan teman-teman ada rancangan aktualisasi juga ya teman-teman ya. Nah kemudian nih, ASN itu harus terus bekerja sama dan menghindari adanya ego sektoral. Ya, kita ini memang dituntut untuk bisa kerjasama tidak hanya di lingkungan internal saja ya, lingkungan di teman-teman KAI aja, tapi juga di lingkungan eksternal bisa lintas instansi ya. Nah gitu kurang-kuranginlah adanya ego sektoral, ego kepentingan di situ jangan ya, karena itu pasti akan bener gitu kesananya tuh kalau udah ada ego sektoral di dalamnya gitu ya, pasti akan ada tujuan-tujuan tertentu yang mungkin bisa akan merugikan orang lain gitu. Karena memang ya kita kan tipe orang itu beda-beda ya teman-teman. Ada tipe yang mungkin bisa kerjanya tuh dengan tim. Tapi ada juga yang hanya bisa kerjanya sendiri. Nggak bisa dia kalau tim. Pasti itu akan ada sih. Tapi teman-teman harus bisa fleksibel ya teman-teman ya. Karena saya yakin banget nih. Di sini semua nih peserta Latsar ini pasti bisa banget bekerja secara tim. Bisa bekerja secara mandiri gitu ya. Tergantung kondisi situasi yang ada. Kemudian, otoritas dan sumber daya yang dimiliki ASN itu harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, negara, serta menjaga kehidupan bermasyarakat. Ya, bahwa kita ini banyak banget aturan. Jadi teman-teman bolehlah membaca terkait dengan manajemen ASN ya. Aturan kita tuh apa ya terikat oleh aturan yang ada gitu ya. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pekerjaan kita. Kita harus disiplin ya teman-temannya. Kita harus jujur, kita harus loyal gitu ya, loyalnya tapi yang sesuai aturan gitu. Ketika ada yang tidak sesuai aturan, teman-teman jangan ragu untuk mengingatkan ke rekan-rekan yang lain ya, karena kita ini di sini tuh sama-sama ya teman-teman ya, tidak ada sikut-sikutan, kita sama-sama membangun kayak ini ke arah yang lebih baik, kita membangun negara dan bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik ya. Dan ASN juga harus meningkatkan kemampuan kolaborasi baik lintas sektor maupun lintas disiplin nih ya. Ini penting banget ya. Kolaborasi ya. Networking teman-teman zaman sekarang ini
kita kalau misalnya dari segi kompetensi, wah teman-teman udah pasti ahlinya ahli banget ya. Saya saranin nih, zaman sekarang ini kita perlu banget namanya networking. Itu amat sangat membantu kita ke depannya. Kita nggak kerasa nih hari ini ya, tapi ke depannya itu akan kerasa banget teman-teman. Networking, jaringan itu gimana ya? Istilahnya kita membangun diri kita sendiri, intinya untuk istilah go nasional lah misalnya gitu ya. Misalnya teman-teman nih, saya boleh tahu nggak, kayak ini satu angkatan berapa orang ya yang keterima CPNS? 135, Bu. 135. Oke, baik tuh banyak. Nah, pasti kan ada grupnya ya teman-teman ya. Mungkin nggak perlu lintas lintas sektor dulu, lintas instansi ya. Tapi di 135 orang itu dulu ya, karena masih baru, teman-teman buat bondingnya. Ya, buatlah. Pasti kan nggak semua kenal ya. Tapi setidaknya ada di grup itu gitu ya. Aktiflah berkoordinasi, kolaborasi. Nanti karena suatu saat nih, ketika teman-teman ada penugasan ke kayak daerah lain, pasti akan yang dihubungi itu biasanya teman-teman seangkatan dulu. Ada nggak sih kayak yang di sini gitu. Nah, itu penting banget ya teman-teman ya. Dan saya nih, selain kompetensi, kolaborasi ya, teman-teman juga harus mengedepankan adab dan etika. Ini saya sedikit sharing ya, karena dulu saya tuh ketika masuk CPNS itu seangkatan saya 250 orang. Dan 5 orang itu nggak lulus teman-teman. Kenapa? Karena kita kan nilainya nggak cuma terkait dengan kompetensi ya. Kalau kompetensi teman-teman pasti udah ahlinya. Karena kita udah banyak sharing, penyaringan ya. Saringan tes-tesnya udah banyak banget. Tapi depankanlah etika dan adab ya teman-teman ya. Itu harus benar-benar kita junjung lah. Kita tahu kan mana baik, mana buruk gitu ya. Mana sopan yang sopan dan tidak sopan gitu ya. Jangan ikuti kata ego sendiri ya. Kita ini kerja sampai pensiun ya teman-teman ya. Bangunlah kolaborasi itu, bangunlah hubungan baik satu sama lain ya. Nggak cuma dengan pimpinan, atasan langsung, bahkan kepada office boy, cleaning service, satpam pun sekalipun, bangunlah hubungan baik itu. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman untuk menyapa mereka gitu ya. Nah, ketika ini biasanya nih ketika CPNS nih ya, kita tuh banyak banget dikasih tugas ya. Penugasan terus gitu ya, kok kita terus. Nah, itu teman-teman jangan tolak, jangan dijadikan beban ya teman-teman ya. Jadikanlah itu tantangan buat teman-teman bahwa mereka tuh sayang kepada kita. Menginginkan kita lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Oke, dan itulah pesannya Pak Presiden Pak Jokowi pada saat itu. Nah, kemudian nih, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Untuk menjadi jabatan PNS secara profesional. Tadi juga sudah dijelaskan di di Pak Jokowi ya. Dan ini kita itu dituntut untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, tanggung jawab atas kepercayaan diberikan, ya. Karena teman-teman orang-orang terpilih loh, CPNS ini orang-orang dari sekian ribu banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk lolos ya, dan teman-teman orang-orang terpilih, teman-teman harus mensyukur itu dan teman-teman simpan amanah itu baik-baik dan tanggung jawab di setiap pekerjaan ya. Terus belajar, mengembangkan kapasitas, saling peduli, menghargai perbedaan ya. Jangan ada sikut-sikutan. Kita di sini sama-sama membangun KY kok di sini ya. Bantu teman-teman yang ketika mengalami kesulitan ya teman ya. Kemudian kita perlu berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan, menghadapi perubahan. Dan terakhir itu membangun kerjasama yang saling bersinergi ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah membacanya terkait dengan implementasi core values dan employer branding ASN itu ada di SM Menpan nomor 20 tahun 2021. Dan di dalamnya juga sudah menjelaskan terkait dengan core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah berakhlak. Ya, itu harus menjadi DNA. Teman-teman pelajari dan teman-teman pasti terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nggak hanya di kantor aja, tapi bisa juga ketika kita pulang ke rumah. Jangan sampai ketika kita di kantor kita berlemah lembut ria sampai ke rumah penuh emosi ya teman ya. Jangan sampai ya. Kemudian yang kedua adalah employer branding ASN, kita adalah bangga melayani bangsa. Ya, teman-teman harus bangga menjadi ASN dan teman-teman juga harus bangga melayani bangsa. Karena ini itu kan memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Oke. Baik. Nah, di
nomor 20 tahun 2023 juga dijelaskan ya bahwa pegawai ASN itu harus mengimplementasikan nilai dasar ASN terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, teman-teman harus pastilah tadi udah mengisi quiz kan ya, itu teman-teman sudah mayoritas sudah benar semua, berarti sudah paham banget ya. Jadi di sini saya hanya sekedar mereview ya, wrap up lah. Oke, nah ini berakhlak itu berorientasi pelayanan. Sebetulnya kalau misalnya nggak hanya PNS ya, di BUMN pun juga ada. Hanya kalau saya tahu itu dia nggak ada bernya, jadi akhlak gitu. Kemudian ada berorientasi pelayanan kok kita ya. Di sini salah satunya adalah memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita pun harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kita melakukan perbaikan tiada henti. Ada inovasi-inovasi di dalamnya ya teman-teman ya. Kita nggak boleh hanya stuck di satu, oh ini sudah benar nih layanannya. Jangan ya. Kita harus melakukan improvisasi, inovasi ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian akuntabel. Kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, integritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ya, akuntabel itu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas di dalamnya. Ya, ketika ini integritas kita sudah nggak ada, disiplin kita udah nggak ada, udah pasti kesannya nggak akan bener. Intinya teman-teman harus jujur ya. Teman-teman harus tanggung jawab, sama disiplin, taati, ikuti setiap aturan yang ada. Ya, karena aturan itu yang mengikat kita untuk selalu bertindak secara positif. Kita ini adalah orang dewasa yang tahu baik buruknya, gitu ya. Dan yakin ya teman-teman, ketika kita melakukan hal-hal yang positif ya, memberikan manfaat ke banyak orang, itu dampaknya itu tidak hanya ke kita, tapi bisa jadi ke keluarga kita. Bisa jadi dampaknya itu kita ke depannya, ya. Dan jangan pernah menggunakan istilahnya barang milik negara itu untuk kepentingan pribadi. Jangan ya, di situ udah ada tanggung jawabnya udah. Jadi berat tuh, berat ketika kita menggunakan yang bukan hak kita. Yang harusnya digunakan ketika Senin sampai Jumat kita gunakan untuk kepentingan pribadi di misalnya di Sabtu Minggu lah ya. Kecuali misalnya ada urusan kedinasan itu tidak masalah. Dan teman-teman tidak boleh untuk menyalahgunakan kewenangan jabatan, bahkan relasi ya, sekalipun itu jangan sampai ya teman-teman ya. Kasihan mungkin di dalamnya itu mungkin ada hak-hak orang lain yang harusnya mereka dapat, kita ambil, jangan ya. Karena saya yakin teman-teman pasti udah akuntabel, udah sangat luar biasa. Kemudian nih, kompeten. Kita harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, ini tantang ya teman-teman teman-teman ini untuk selalu bisa ke arah yang lebih baik. Kita tidak boleh ada di zona nyaman. Seperti kata pepatah ya, your life begin at the end of the comfort zone. Ya, jangan kita sudah terbiasa dengan rutinitas yang ada gitu ya. Jangan sampai terlena. Kita harus menantang diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Dan itu pasti istilahnya kalau misalnya teman-teman nggak ada salahnya loh untuk mengajar karir, nggak masalah. Karena setiap orang itu punya proporsi karir yang berbeda. Ya, nggak ada salahnya asalkan tadi kita harus tetap jujur. Tidak boleh sikut-menyikut, tunjukkanlah kompetensi diri teman-teman semua. Dan tetap kedepankan etika dan adabnya ya. Kemudian harmonis. Nah, ini kita harus menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membantu lingkungan kerja yang kondusif. Ya, teman-teman ini harus intinya menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, ya. Bangunlah lingkungan kerja itu yang kondusif, yang nyaman bagi teman-teman. Karena ingat kita sampai pensiun ya. Pasti orangnya itu lagi. Karena kalau di dunia pemerintahan tuh sedikit banget tuh yang turnovernya, yang resign masuk jarang banget gitu ya. Jadi bangunlah hubungan yang baik. Kemudian kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dan hasilnya apa? Kolaboratif ini untuk tujuan bersama ya. Kita harus mau untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Justru nih, teman-teman yang masih jomblo, mungkin masih single ya. Nah, ini kesempatan teman-teman itu terbuka lebar nih untuk menjaring kolaboratif. Apalagi yang mungkin yang di humas tuh. Wah, karena saya ini kan
saya ini kebetulan sudah menjabat. Jadi saya sebagai asesor, jabatan fungsional saya asesor. Saya pun menjadi fasilitator di agenda kedua dan saya pun mendapatkan tugas tambahan sebagai sekretaris kepala. Nah, ini ketika teman-teman nanti menjadi sekretaris kepala atau protokol atau kehumasan, cocok banget nih buat yang single. Karena itu banyak banget namanya apa ya, kerjasama berbagai lintas. Kita ketemu sama orang baru, kemudian kita ketemu sama protokol-protokol, cocok cocok banget buat teman-teman. Nah, itu pergunakanlah jejaring, siapa tahu kita ketemu jodoh di situ ya, yang single-single. Nah, kemudian kita adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif ya. Teman-teman jangan ragu untuk menghadapi perubahan, terus ikuti perubahan, asal tadi positif ya. Jangan lelah untuk menggunakan cara kerja atau metode kerja yang baru ya untuk mengikuti perubahan. Ya, kita harus memang dituntut loh PNS sekarang ini untuk terus berkembang. Ya, banyak lah ya omongan-omongan netizen ya di luar sana yang kita tuh selalu digoreng. Negatif-negatifnya terus yang digoreng tuh ya. Nah, ini adalah tantangan buat kita sendiri, tantangan untuk teman-teman kita semua lah untuk menghilangkan stigma negatif itu ya. Gitu bahwa kita tuh benar-benar kerja itu profesional, optimal, kita kedepankan lah nilai-nilai berakhlak ini ya, kita terapkan itu semua. Dan terakhir itulah loyal. Itu harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Pancasila, Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kita perlu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan kita juga harus menjaga rahasia jabatan dan negara ya teman-teman ya. Jangan asal kita share apapun itu gitu ya. Apalagi nih, PNS itu media sosial itu dipantau teman-teman. Jadi saya nggak tahu gimana prosesnya. Kalau itu kita tuh dipantau. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi-informasi yang belum tentu akurat, ya. Dari sini netral. Tapi kita di sini tahu ya teman-teman, mana yang positif, mana yang negatif. Ketika ada negatif di dunia pemerintahan sana, jangan kita ambil. Kita ambillah sisi positifnya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan kah? Atau mau ada sharing-sharing kah? Nah. Baiklah ya, kita lanjut lah ya. Teman-teman jangan ngantuk ya teman-teman. Khawatir tiba-tiba saya ngomong, panjang lebar, teman-teman terlelap. Jangan ya. Oke, baik. Bahwa berakhlak ini kita pasti tahu. Tahu regulasinya seperti apa, teorinya seperti apa teman-teman ya. Dan setelah tahu kita harus mau untuk menerapkan. Kita harus memberikan semangat. Kita memberikan motivasi, kita berikan gairah yang positif ya. Gairahnya bukan negatif ya teman-temannya, ini gairah yang positif ya. Dari yang positif kita tebarkanlah energi-energi yang positif ke banyak orang ya teman-teman ya. Dan kita pun akhirnya mampu untuk mengimplementasikan ya aksinya itu kita apalagi nanti kan teman-teman ada di agenda habituasi ya, aktualisasi. Nah, ini dia. Apa sih keterkaitan agenda 2 dan agenda keempat? Ya. Nah, teman-teman itu mentornya udah pada tahu belum ya siapa-siapanya? Kok teman-teman udah di bagian mentor belum ya? Mentor internal sudah, Bu. Oh, udah ya internal. Nah, baik. Nah, teman-teman itu pasti kan nanti ngobrol ya, ngobrol. Apakah mungkin sudah juga ya? Teman-teman tuh harus peka terhadap apa sih masalah yang sedang hangat dibicarakan. Ada kesenjangan apakah di lingkungan kerja teman-teman, ya? Kemudian apakah perbaikan yang akan dilakukan oleh teman-teman? Nah, setelah ada permasalahan, setelah teman-teman melakukan identifikasi isu setelah permasalahan, nah teman-teman nih deskripsikanlah isu itu, ya. Isu itu deskripsikan dan kemudian tetapkanlah core isi itu seperti apa, sehingga nanti muncullah rumusan-rumusan isu itu, ya. Temukanlah penyebabnya isunya apa, penyebabnya apa sih permasalahan ini. Nah, bisa menggunakan teknik fishbone kah atau SWOT kah atau bebas lah itu tergantung teman-teman ya. Yang teman-teman enaknya teman-teman, nyamannya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman mencarilah gagasan kreatifnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari isu yang ada itu ya teman-teman ya. Itu tetap koordinasikan semuanya dengan mentor, jangan ragu untuk ngobrol, sharing. Karena kita itu senang loh ditanya, berarti kan teman-teman ini aware
terhadap lingkungan kerja kita. Jangan ragu, hilangkanlah rasa nggak enaknya, asalkan kita tanya dulu apakah ada kesediaan waktu atau tidak. Nah, kemudian nanti ada nih mewujudkan gagasan dalam kegiatan. Kemudian nanti ada rumuskan tahapan kegiatan seperti apa, nanti outputnya seperti apa, produk apa yang ingin dihasilkan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan. Nah, ini jangan lupa ya, bukti belajar. Jadi nanti ada evidence-nya. Teman-teman ingatkan satu sama lain untuk evidence. Ini penting banget evidence itu, bukti dukungnya ya. Foto dokumentasi, apapun lah, screenshot kah, nah itu sangat penting ya. Nanti ada keterkaitan nih, substansinya seperti apa dengan berakhlak. Ya, kemudian nanti kontribusi apa nih yang diberikan tadi teman-teman yang aktualisasi ini itu kepada visi misi, tujuan dan tujuan organisasi. Dan akhirnya nanti adalah pada pencapaian penguatan nilai organisasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ada mungkin nanti bisa koordinasi sama mentornya, sama coachnya nanti. Jadi teman-teman akan lebih jelasnya lagi ketika nanti. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, ini ada presiden kita itu pernah bilang bahwa marilah kita jujur untuk mengakui bahwa birokrasi di kita ini sangat terkenal. Terkenal apanya? Sangat terkenal ribetnya. Sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah ini sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa bikin mudah? Nah, ini harapan jadi Pak Presiden itu, ada kita tuh jangan ragu ya. Mari kita lebih tidak ragu lagi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita nih, ya, teman-teman CPNS itu pasti merasakan lah ketika mungkin membuat SKCK kah, atau membuat KTP kah, gitu ya, atau apa ya, atau misalnya BPJS kesehatan kah, itu kan ribet dan kadang birokrasi itu mempersulit kadang tuh, yang kita butuh urgent. Nah, jangan sampai ya teman-teman ya, kita secara nggak sadar kita juga mempersulit urusan orang. Jangan ya. Nah, karena harapan masyarakat dalam pelayanan publik itu apa? Menginginkan kita itu lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, ya, dan lebih sederhana, gitu. Dan akhirnya harapan masyarakat itu memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada publik. Dan itu diterapkanlah semua di berakhlak ini, ya. Oke. Nah, saya memberikan video. Ada 3 video di sini. Teman-teman minta tolong untuk diperhatikan ya. Diperhatikan. Nanti saya minta tanggapan teman-teman. Ya, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku tak punya hati. Bapak ini kan kepala sekolah, apakah ini himbauan dari Bapak atau secara sukarela? Ini dilakukan dari dasar hati yang tulus, membantu anak-anak agar tetap belajar sebagai tunas bangsa pengganti-pengganti yang sudah tua-tua seperti saya ini. Oke, baik. Selanjutnya. Oh ya, ini suaranya ada nggak ya? Khawatir nggak ada suaranya nih? Izin Ibu, suaranya ada tapi terputus-putus Oh, videonya. oke, saya ulang ya. Aku tak punya hati. Bapak ini kan kepala sekolah, apakah ini himbauan dari Bapak atau secara sukarela? Ini dilakukan dari dasar hati yang tulus, membantu anak-anak agar tetap belajar sebagai tunas bangsa pengganti-pengganti yang sudah tua-tua seperti saya ini. Oke, baik. Kita lanjut kembali. Perkenalkan, nama saya Deden Muhammad Ramdan, tapi orang-orang lebih mengenal saya sebagai Deden. Karena sendiri punya filosofi sebetulnya. Kenapa panggilannya Deden Muhammad sendiri adalah tempat atau wadah memberi cahaya dengan harapan seorang yang bukannya menjadi tempat bagi orang-orang, tapi menjadi sumber cahaya juga bagi orang-orang di sekitar. Saya pertama ngajar tahun 2019. Ketika itu saya takut apakah anak-anak mau menerima saya atau tidak. Tetapi saya berjalan malah kenikmatan yang saya dapat dari anak-anak lah gitu. Saya mulai kelas
ngerasain kenikmatan yang luar biasa gitu. Dukanya mungkin karena ada beberapa keterbatasan, ada ketakutan gitu. Tapi banyaknya senang gitu karena saya punya traumatis gitu ya, ngerasain bagaimana rasa jadi hina gitu ketika kuliah dikatakan cacat. Itu yang menjadikan motivasi yang luar biasa bagi saya gitu. Energi itulah yang menjadikan diri saya harus bisa bertahan dari awal piala istilahnya gitu kan. Kepada Damar tuh sebagai ayah. Kebetulan saya tidak punya ayah dan saya tuh tidak punya tempat untuk bercerita dan untuk meminta saran. Pak Damar tuh selalu terlihat bahagia di depan murid-murid, selalu terlihat friendly, selalu terlihat memberikan aura positif di wajahnya itu. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oke, baik. Ya, tadi ada 3 video ya teman-teman ya. Itu yang pertama Bapak Kepala Sekolah, yang kedua yang memiliki apa? Istilahnya apa ya? Kekurangan lah ya. Itu yang dijadikan positif, kelebihan. Kemudian yang ketiga adalah yang ibu-ibu pakai ambulans. Nah, silahkan ada yang mau untuk memberikan tanggapannya terkait dengan berakhlaknya itu masuk ke dalam poin mana aja. Ayo, silahkan. Boleh, ayo, jangan ragu-ragu, jangan malu. Di sini nggak ada salah benar ya teman-teman ya. Tantang diri teman-teman untuk bisa sharing. Izin menanggapi, Bu. Oke, Mbak Devi silahkan. Ini kesimpulan aja ya. Jadi Boleh. mungkin dari video 1 dan 2 itu kita bisa belajar kekurangan seseorang itu bukan jadi hambatan, melainkan bisa menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, di video 1 juga kita bisa melihat guru yang tulus mendidik dan membantu anak didiknya. Nah, beliau sadar anak didiknya ini adalah tunas atau generasi muda untuk di masa yang akan datang. Nah, untuk yang terakhir itu masih berorientasi pada pelayanan, di mana mungkin orang-orang itu ketakutan untuk berkunjung ke Vaskes karena adanya birokrasi yang ribet tadi. Nah, akhirnya ada dari kesehatan itu jemput bola untuk melayani masyarakat. Seperti itu, Teh. Terima kasih. Oke. Boleh. Terima kasih Mbak Devi. Tepuk tangannya dulu dong untuk Mbak Devi. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin siapa? Izin Bu untuk menambahkan sedikit. Oke, Mas Reza, silahkan. Ya, kalau dari saya, ketiga video tersebut itu memiliki kesamaan, yaitu mereka itu menambahkan adanya nilai tambah di setiap pekerjaan mereka, Bu. Jadi walaupun adanya keterbatasan akses atau keterbatasan fisik, mereka tetap memberikan pelayanan yang prima. Dan juga mereka itu adaptif, bisa dilihat dari misalnya yang kepala sekolah yang kita tahu itu jaraknya jauh. Jadi kepala sekolahnya itu berinovasi, dibikinlah kayak angkutan umum kayak mobil sekolah. Lalu kalau untuk yang video kedua dan ketiga, misalnya yang ketiga tuh yang tadi sempat disinggung sama Mbak Devi kan, banyak orang yang takut untuk ke Vaskes. Maka dari itu sebagai perawat dia tuh melihat kondisi tersebut, kenapa kita nggak langsung ke sana aja yang menyelamatkan pasien-pasien tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan kembali untuk Mas Reza, mantap. Boleh satu orang lagi deh. Siapa? Siap saya. Bu, saya Bu. Oh, oke, 2 orang lagi. Oke. Mangga. Silakan. Silakan Mas Asher. Izin menambahkan yang video ketiga Ibu. Kebetulan saya juga kan tenaga medis ya Bu ya dulunya gitu. Iya betul. Memang ya kalau di rumah sakit itu situasinya tuh ribet banget ya Bu. Mungkin dari pemikiran orang-orang ya, kalau misalnya mau ke rumah sakit itu daripada kita ke rumah sakit, mending kita pengobatan alternatif aja deh daripada kita ke rumah sakit. Nah,
Rumah sakit itu emang infrastruktur itu ribet banget. Eh Sebenarnya bukan ribet sih, tapi memang kadang sistem yang membuat itu ribet. Contohnya misal dari BPJS nih, BPJS itu kan kebanyakan ngasih ke rumah sakit itu gak sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu Bu. Terus di video tersebut kan ada tim ambulans, itu tim di mana yang biasanya menjemput pasien atau seorang yang dalam keadaan terminal atau darurat banget gitu ya. Kalau misalnya di saya sebagai perawat tuh every second of is precious atau gitu. Setiap detiknya itu berharga. Nah, terkadang kalau misalnya kita di jalan juga ya Bu ya, ini pengalaman ajar juga ya Bu ya. Terkadang kalau misalnya ada yang lihat ambulans tuh, ada yang halangin gitu, ada yang ya ada yang tapi ada juga yang bantu ya Bu ya, ada yang bantu kayak ojol gitu pernah waktu itu bantu buat buka jalan buat ke rumah sakit nih Bu ya. Nah, kalau menurut Ajar itu videonya eh, cocok banget eh, mengenai orang berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan ya Bu. Betul. Iya, baik. Terima kasih ya Mas Hasar ya. Boleh tepuk tangannya kembali? Oke, bener ya. Memang kadang tim medis mungkin juga tidak menginginkan itu ribet ya, tapi gimana ya? Sistem sendiri yang memaksa itu ribet ya. Oke, ya ya. Terima kasih ya. Baik, silakan Mbak Faiza. Ayo silakan. Iya, halo Kak, suara saya masuk. Masuk masuk. Oh ya, kalau dari saya sebenarnya nggak jauh sih dari pendapat teman-teman lainnya pada umumnya juga memang berorientasi pada pelayanan, tapi yang saya lihat juga tindakan guru itu juga mencerminkan sikap akuntabel juga seperti itu karena dari guru itu bukan hanya menggugurkan kewajiban aja ya udah yang penting saya ngajar tapi juga sampai jemput uh, muridnya juga gitu. Jadi menurut saya itu suatu hal yang bukan hanya berorientasi pada pelayanan sih gitu, karena tanggung jawabnya besar. Terus tadi untuk yang guru disabilitas uh, selain adaptif, saya melihat juga beliau itu kompeten ya dari banyaknya keterbatasan, tapi itu tidak menghalau beliau untuk menjadi penghalang untuk berkontribusi pada dunia pendidikan seperti itu. Dan itu juga dapat menjadikan contoh ke mungkin teman-teman sesama disabilitas lainnya gitu. Jadi membuat inspirasi. Apalagi tadi muridnya kan juga sempat komen bahwa beliau tuh tetap ceria dan lain sebagainya itu sih. Jadi itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Faiza. Tepuk tangan kembali dong untuk Mbak Devi, Mas Reza, Mas Ashar, dan Mbak Faiza. Mantap-mantap bener. Luar biasa sekali ya. Memang video-video tadi itu kan memang menggambarkan terkait dengan orientasi pelayanan masuk semuanya di situ. Kemudian akuntabelnya juga ada, kompetennya juga ada, adaptifnya juga ada ya. Meskipun ada kekurangan, jadi jangan pernah jadikan kekurangan itu hambatan. Justru kita ambil kelebihan di dalam kekurangan itu ya teman-teman ya. Kita juga kadang ya tadi sudah ceritakan juga Mas Ashar ya. Kita ingin itu cepat sebetulnya gitu ya, satset gitu. Tapi gimana gitu? Ternyata sistemnya sendiri mempersulit gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, apakah dimungkinkan misalnya ini ketika kita memberikan inovasi, perbaikan-perbaikan layanan, memberikan masukan kepada yang memiliki kewenangan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita di situ tidak memiliki kewenangan ya, gitu kan. Mau gimana gitu. Nah, itu kita berikan masukan lah kepada atasan langsung, kepada pimpinan yang justru mereka lebih memiliki kewenangan. Siapa tahu ide dari kita, inovasi, perbaikan dari kita itu justru malah membukakan mindset mereka gitu. Bahwa ternyata, oh ada masalah ya di luar sana gitu. Nah, loyal juga di dalamnya loyal juga. Jadi yang terakhir itu video yang terakhir yang ambulans yang cewek nyetir itu ya kan kompeten juga ya. Dia loyal juga. Itu di luar jam pekerjaan loh. Jadi teman-teman ketika kita sudah bekerja dengan hati, melayani dengan hati, itu menjadi tidak masalah sebetulnya ya. Ketika kita panggilan masyarakat itu mengharuskan kita untuk berangkat, ya berangkat gitu ya. Kalaupun memang sih ya, kecuali ya memang kita lagi sakit atau ada kondisi yang memang kita tidak memungkinkan, ya ya tidak apa-apa asalkan kan kita memberikan alasan dan argumen yang jelas. Gitu ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Oke, selanjutnya
Sarah, penjelasan tugas. Oke, siap, teman-teman ya. Ini ada tugas kelompok dan tugas individu. Teman-teman boleh screenshot. Nah, yang pertama ini artinya tugas H ke-1 itu adalah hari ke-1 setelah pertemuan ini ya. Jadi, misalnya H ke-1 itu besok, berarti besok tengah malam. Ya, jadi tengah malam itu jam 23.59 lah ya. Ini tugas kelompok. Maksimal kelompok itu ada 5 orang. Ya, pembagiannya saya serahkan lagi ke teman-teman seperti apa. Ini adalah best practice role model penerapan nilai individu. Ya, jadi peserta ini memilih mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai yang diyakini dari 2 tokoh panutan di masa lalu dan tokoh di masa kini. Jadi ada 2 ya. Nggak harus ASN, nggak apa-apa ya. Misalnya tiba-tiba pengen mau di Ayunda gitu lah ya, itu dipersilahkan. Yang menurut teman-teman menjadi tokoh panutan ya. Dan kaitan nilai individu ini dari para tokoh dengan nilai berakhlak. Aduh, maaf tipu. Berakhlak ya. Nah, ini teman-teman nanti dibuat dalam bentuk PPT, nanti diupload juga dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman buat 2, versi PDF dan versi PPT-nya ya. Untuk konsepnya terserah gimana teman-teman aja. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Aman ya? Oke, yang kedua. Nah, ini tugas hari kedua setelah sekarang. Berarti hari apa nih? Berapa nih sekarang? Kamis, Sabtu kali ya. Oke, kelompok ini tugas kelompok juga. Bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mencari 1 kasus terkait dengan pelanggaran nilai berakhlak yang ada di Indonesia. Nanti jangan lupa teman-teman cantumkan sumbernya ya. Jangan sampai mengarang indah ya teman-teman ya. Kasusnya tersebut kemudian kita analisis penyebabnya pelanggaran nilai berakhlak tersebut. Yang kedua, analisis dampak pelanggaran dari nilai berakhlak tersebut. Kalau misalnya berakhlak itu tidak diterapkan, dampaknya seperti apa? Dan teman-teman juga mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah. Ya. Jadi nanti jangan lupa hasil analisisnya dibuat dalam bentuk PPT serta diupload dalam bentuk PDF juga. Oke, terserah lagi mana baiknya teman-teman ya. Jadi ada PPT dalam bentuk PPT dan nanti uploadnya dalam bentuk PDF. Oke, tapi paparan ke sayanya dalam bentuk PPT ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Selanjutnya, ini tugas kelompok juga. Nah, ini adalah benchmarking ya, teman-teman ya. Benchmarking terkait penerapan nilai berakhlak. Jadi peserta melakukan benchmarking ke organisasi atau kantor, boleh secara online, boleh by phone, boleh pada instansi pemerintah atau perusahaan BUMN maupun swasta. Jadi teman-teman melihat dan menggali nilai-nilai yang dimiliki dan diterapkan di organisasi tersebut ya. Sehingga kenapa nih organisasi ini menjadi unggul ya. Tapi jangan instansi kita sendiri ya. Jadi beda instansi gitu. Itu menjadi nanti karena benchmarking. Nah, di dalam laporan benchmarking itu berisi terkait dengan profil organisasi, kemudian nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, kemudian tantangan dalam penerapan nilai berakhlak dan strategi mengatasinya seperti apa. Kemudian itu nanti ada pembelajaran yang lesson learn yang diperoleh. Nah, ini laporan dibentuk dalam bentuk video podcast. Nanti linknya juga diupload ya. Oke. Iya, ada lagi yang disampaikan? Ditanyakan? Baik, kita lanjut. Oke, sekarang tugas individu ya teman-teman ya. Ini adalah video branding ASN berakhlak. Jadi peserta membuat video untuk unjuk tekad penerapan nilai-nilai berakhlak. Ini minimal 2 menit, maksimal 5 menit. Jangan lupa teman-teman untuk upload di media sosial. Boleh YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Boleh. Nanti boleh kalau teman-teman mau nge-tag saya juga boleh. Nanti saya repost ya. Kemudian nanti link ditempel di Microsoft Word. Save-nya PDF untuk di-upload. Oke. Ini video branding ASN berakhlak ya. Baik.
Terserah misalnya teman-teman misalnya mau dari mulai absensi kah atau mulai ketika rapat kah, dipersilahkan ya. Selanjutnya, ini tugas individu. Ini adalah rencana aksi penerapan nilai berakhlak. Jadi teman-teman membuat rencana aksi penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas keseharian teman-teman. Ya, rencana aksi ini harus mengandung keseluruhan 7 nilai berakhlak dan panduan perilakunya. Tapi kalau misalnya nih, satu kegiatan nggak perlu 7-7-nya, jangan, nggak apa-apa. Misalnya cuma ada 3 nih, nggak ada. Tapi dari seluruh tahapan penerapan nilai apa rencana aksi itu, yang penting 7-7-nya ada. Oke? Dan setiap panduan itu perilaku minimal terdiri dari 2 aksi ya. Oke, rencana aksi, kurun waktu pelaksanaan selama distance learning. Nah, ini ada formatnya. Saya share dulu lah ya formatnya ya. Salah. Mana? Oke, itu ya, saya share di chat ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Aman ya. Nanti boleh lah kalau mau menanyakan lebih lanjut lagi. Boleh nanti japri ke saya. Oke, baik. Ini 2 menit lagi. Saya share dulu lah ya sebelum penutup ya. Saya share dulu video. Berarti tidak tergantung tempatnya juga ya, karena kalau dari pertanyaan sebelumnya kan dia merasa karena dia bekerja di kantoran swasta, bukan di PNS. Dia merasa bakalan ada masa depan nggak sih? Sebenarnya bukan tergantung dari tempatnya, tapi tergantung dari motifnya, pola pikirnya. Dia bekerja untuk apa? Bukan hanya untuk aku dan kamu, tapi untuk kita dan untuk dia yang di atas. Jadi Oke, baik. Nah, sebelum nanti teman-teman membuat laporan kelas lagi, saya ingin memberikan masukan ya teman-teman, mengingatkan karena kebetulan nanti pertemuan selanjutnya itu mungkin bukan dengan saya, tapi karena saya kebetulan ada dinas keluar, saya ingin teman-teman nih untuk selalu mengingat ya di sini, teman-teman ada yang sudah pernah bekerja sebelumnya kah? Ada ya? Mau swasta kah, di dunia pemerintahan, dan di dunia medis juga yang luar biasa pengalaman ya. Bahwa kita bekerja itu tidak selamanya nyaman ya teman-teman ya. Pasti di dalamnya akan ada dinamika. Boleh kita mengeluh, tapi jangan berlarut-larut. Dan jangan sampai keluhan kita itu menjadi energi negatif buat orang lain. Ya, kita harus tetap semangat lagi untuk bekerja. Ya, karena tadi ya, mau dia di dunia swasta kah, BUMN kah, bahkan pengusaha sekalipun, itu tidak selamanya itu mulus dan tidak selamanya nyaman. Ya, yang penting niatkanlah kita untuk selalu bekerja dengan hati ya teman-teman ya. Full senyum. Saya ingat sekali teman-teman full senyum setelah agenda saya ini ya. Full senyum, tetap semangat. Niatkan bekerja itu dengan hati dan memberikan manfaat dan dampak yang positif kepada orang lain. Posisikan diri kita ini, misalnya nih kepada masyarakat, apa sih yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita? Ya. Dan yang penting teman-teman harus tadi tulus ya, tulus kerja kerja sepenuh hati gitu ya. Kemudian nih apa ya bahwa memang ya up and down pasti akan ada lah gitu ya. Apalagi kadang-kadang saya misalkan dulu pernah menjadi CPNS. Ada tahap kita merasa capek banget, ada tahap kita ngedrop banget, ada tahap mungkin kita dipandang sebelah mata oleh rekan kerja kita, ya. Tapi jangan lupa untuk tetap memberikan hal-hal positif, tunjukkan diri teman-teman bahwa kalau teman-teman itu mampu. Kompetensinya bagus, potensinya keren, apalagi terkait dengan adab dan etikanya. Ya, tolong kedepankan itu ya teman-teman ya. Saya pesan sekali itu ya, bahwa nantilah dampaknya juga akan untuk kita dan untuk keluarga kita.
Oke, dan terakhir teman-teman itu jangan lupa bahagia. Jangan lupa terus ngopinya, yang hobinya ngopi. Dan jangan lupa menebarkan energi-energi positif. Oke, dan utamanya itulah sehat. Saya doakan teman-teman semua di sini itu sehat, lulus 100%, semuanya sukses. Kedepannya karir teman-teman selalu meningkat. Ya, teman-teman harus selalu semangat. Oke, boleh yang mau laporan kelas dipersilakan. Ibu izin konfirmasi dulu sebelumnya. Yang tugas kelompok itu kan 5 orang ya Bu, karena kita 15 orang berarti jadinya 3 kelompok ya Bu, bukan 4 kelompok. Oh iya ya. Oke deh kalau gitu ini jadi oh iya saya boleh nanti koordinasi ke pihak penyelenggara ya. Saya lupa deh. Nanti koordinasi apakah dibagi jadi 3 kelompok ataukah tetap 5? Kalau bertiga kan jadi 5-5 ya. Boleh nanti dikoordinasi aja ke penyelenggara ya. Gitu. Oke, baik. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lain agak beribet nih. Ada lagi yang lain? Sudah. Teman-teman aman kan ya ini? Khawatir ya tiba-tiba udah nggak ada senyum. Mendengar kata tugas. Pasti Yang teman-teman dipakai bisa. buka kakak itu aja. Saya mau nanya terkait yang benchmarking Oke. tuh kan tadi Bu katanya boleh offline atau online bisa lewat Ya, apa ya internet. nelpon ya. Internet Nah boleh. itu cara mengemas kontennya itu kalau misalnya kita pengen buat video, apakah video ketika kita nelpon si eh, apanya itu narasumbernya itu atau bagaimana, Mbak? Itu Boleh dikembalikan ke teman-teman tahu? aja. Bebas teman-teman itu tidak ada standar bakunya. Kalau teman-teman mau dibikin proses apa perekamannya dipersilahkan atau sounds-nya doang gitu ya, voice recordingnya aja boleh. Tapi jangan voice recordingnya juga ya. Tapi juga nanti mungkin ada animasinya kah atau video seperti apapun itu. Gitu. Itu nggak ada standar bakunya kok. Dipersilahkan aja teman-teman seperti apa. Ada lagi kah teman-teman? Mbak permisi, mau Boleh. mau tanya tadi kurang jelas tentang deadline-nya itu kapan ya? Tentang apa? Deadline. Ya, deadline tugas Oke. ya. Baik, jadi ini saya share lagi lah ya. Nah, ups. Nah, tugas ini kan ada tugas hak ke satu. Berarti pengumpulan tugas itu di hari ke satu setelah kita pertemuan. Berarti besok. Besok ya, jam 23.59. Tengah malam gitu, tengah malam. Jadi nggak bukan bukan besok pagi, tapi besok tengah malam. Gitu ya. Nah, ini ada tugas hak kedua, berarti hari kedua setelah pertemuan kita. Berarti hari Sabtu. Gitu, karena nanti itu teman-teman, mana ya? Hmm, kan nanti ada pertemuan lagi di hari Selasa ya? Iya nggak sih? Teman tuh Selasa deh kalau nggak salah. Selasa tanggal 23 deh. Mana nih? Iya, Teh, Selasa, Teh. Selasa ya, betul ya? Ya, Selasa pukul 10.30. Oke. Nah, biasanya itu tugas kelompok semuanya itu nanti akan dipaparkan ketika hari Selasa. Gitu ya. Baik, biasanya tugas kelompok duluan yang dipaparkan. Selanjutnya nanti mungkin disinkronus yang ketiga untuk yang individu. Tapi kan karena ini udah ada deadline-nya, jadi mau nggak mau tugas kelompok, mau tugas individu tetap dikumpulkan. Oke, baik ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau tidak ada, boleh laporan kelasnya? Baik, Teh. Ya. Duduk siap, gerak.
Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 4, Angkatan 9, kelompok 1, yang diselenggarakan oleh Pusdar SKT ASN Naslan, jumlah 15 orang, hadir lengkap. Telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Baik, terima kasih. Laporan diterima. Silakan pimpin doa sebelum meninggalkan kelas. Laksanakan. Silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Iya, terima kasih ya teman-teman ya. Nanti boleh Terima kasih kembali Teteh. sama-sama. Nanti boleh kalau Konfirmasi lagi misalnya Bapak untuk tugas. gimana? Oh, orang lain ya? Oh ya, oke. Khawatir tiba-tiba mau nanya lagi boleh kok. Ini kalau misalnya perlu mau Japri dipersilakan ya Japri ya. Yang penting teman-teman ini aja lah sesuai deadline, dikumpulkan sesuai deadline aja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Saya mohon maaf ketika proses pembelajaran dan proses mengajar ini ada yang kurang berkenan dari teman-teman. Saya mohon maaf, semoga tidak ada kejanggalan ya atau tersinggung ya teman-temannya. Kita sih serius tapi santai ya. Santai tapi serius ya. Oke, sampai ketemu lagi. Teman-teman dipersilahkan, kalau misalnya saya sudah leave, boleh sambil diskusi di room ini dipersilahkan ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya izin leave. Oh iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya dong. Main izin-izin aja. Oke, tetap jaga semangatnya, tetap jaga kompaknya dan senyumnya ya. Sampai ketemu lagi nanti, ya mungkin ketika nanti kalau klasikal bisa ketemu dengan saya lagi. Kalau ada klasikal ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Sehat-sehat ya, Bu. Teh. Makasih Teh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Widya. Terima kasih. Terima Izin kasih. leave.